Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siri Mahfo dari kelompok 7 mewakili teman-teman saya yaitu Mahyastina dan Farazeda. Di sini kami melanjutkan tugas kami yaitu bab 7 tentang transaksi entitas induk dan entitas anak pada utang. Nah, transaksi utang antara entitas induk dan anak. Yang pertama itu untuk menandai kegiatan operasionalnya, entitas anak itu dapat memperoleh pinjaman atau bisa menerbitkan instrumen keuangan seperti obligasi yang dibeli entitas induknya, sehingga transaksi antara utang entitas induk dan entitas anak itu juga harus dieliminasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Di sini juga ada pinjaman yang diperoleh dari entitas induk mengakibatkan entitas anak mencatat adanya utang. Di sisi lain, entitas induk mencatat adanya piutang, sehingga utang dan piutang harus dieliminasi karena transaksi pemberian pinjaman tersebut terjadi antara dari entitas induk dan entitas anak yang itu merupakan satu kesatuan ekonomi. Nah, jika timbul beban bunga atau pendapatan, itu juga harus dieliminasi. Selanjutnya ada transaksi pembelian obligasi langsung dari afiliasi. Di sini ada perusahaan induk itu membeli obligasi kepada perusahaan anak, dan juga perusahaan anak itu bisa membeli obligasi terhadap perusahaan induk. Entitas induk dan entitas anak itu dapat terlibat dalam transaksi jual beli obligasi secara langsung atau tidak langsung melalui pihak afiliasi. Nah, sedangkan untuk perusahaan induk itu perusahaan anak itu bisa membeli obligasi terhadap pihak non afiliasi. Nah, non afiliasi itu juga membeli obligasi secara tidak langsung kepada perusahaan induk. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu pembelian tidak pada harga par atau kupon obligasi berbeda dengan tingkat bunga pasar. Yang pertama yaitu ketika kupon obligasi lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga pasar, maka obligasi diterbitkan pada nilai diskon. Yang kedua, ketika pada saat kupon obligasi lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga pasar, maka terdapat premium atas penerbitan obligasi tersebut. Yang ketiga, yaitu pembelian obligasi langsung bukan pada nilai par. Jurnal eliminasinya menghapus akun investasi pada obligasi, utang obligasi, dan premium atau obligasi yang belum diamortisasi. Selanjutnya yaitu ada transaksi pembelian obligasi entitas anak dari pihak non afiliasi, yaitu pembelian pada harga sama dengan nilai tercatat. Yang pertama yaitu pada saat entitas induk membeli obligasi entitas anak dari pihak non afiliasi pada harga sama dengan nilai tercatat obligasi tersebut, maka jurnal eliminasinya yang dibuat pada saat menyiapkan laporan keuangan konsolidasian sama dengan jurnal eliminasi pada saat pembelian obligasi langsung dari entitas induk atau anak. Yang kedua yaitu investasi pada obligasi, utang obligasi, dan diskon atau premium obligasi. Pendapatan bunga, beban bunga, utang bunga, dan piutang bunga yang muncul harus dieliminasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mahyastina. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu ada pembelian pada harga berbeda dengan nilai tercatat.
Entitas induk dapat membeli obligasi entitas anak dari pihak non-obligasi pada harga yang berbeda dengan nilai tercatat obligasi tersebut, sehingga akan muncul keuntungan atau kerugian dari penarikan obligasi. Kedua, jika entitas induk membeli obligasi entitas anak pada harga yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat obligasi, maka akan muncul keuntungan penarikan obligasi. Sebaliknya, ketika entitas induk membeli pada harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai tercatat, maka tercatat kerugian penarikan obligasi. Baik, selanjutnya pembelian obligasi entitas anak oleh entitas induk dan dari pihak non-obligasi dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian penarikan obligasi. Entitas induk membuat pencatatan atas keuntungan atau kerugian menarik obligasi sebesar porsi kepemilikan saham di entitas anak. Baik, itu saja dari kelompok kami. Saya mewakili rekan-rekan teman saya, Sri Mapo dan Parisdeta, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.